Ini kami akan mengangkat topik dalam Editor's View adalah berkaitan dengan RAPBN 2025 yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan. Kita akan lihat seperti apa artikelnya di cnbcindonesia.com. APBN pertama Prabowo tekor 616 triliun rupiah. Ini adalah target untuk defisit di APBN 2025. Sekitar 2,53% dan kita akan lihat begitu ya seperti apa hal ini juga akan menjadi perhatian kita bersama ya, baik dari sisi rencana pendapatan negara dan juga rencana belanja negara di tahun depan ya. Sudah ada di sini yang concern berkaitan dengan hal ini. Kita akan langsung saja sapa Managing Editor dari CNBC Indonesia, Mas Michael Jeffriando, dan juga Chief Ekonomis CNBC Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu. Baik, Pak Anggito, yes. Berkaitan dengan RAPBN 2025, concern dari Anda atau mungkin tanggapan dari Anda baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, rencana-rencana di tahun depan dan juga berkaitan dengan defisit anggaran sendiri yang sebesar 616 triliun rupiah. Seperti apa? Ya, seperti yang diketahui bahwa RAPBN 2025 ini kan RAPBN masa transisi ya. Jadi bisa dibilang gado-gado gitu ya. Yang kedua, RAPBN ini menggunakan asumsi baseline gitu ya. Baseline itu artinya dalam kesempatan pertama pemerintah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih bisa melakukan perubahan. Nah, yang ketiga, yang saya lihat bahwa seluruh program Astacita dari presiden terpilih sudah ada di dalam nota keuangan dan RKP 2025. Jadi sebetulnya RAPBN ini sudah menggambarkan keberlanjutan ya, keberlanjutan dari sisi dokumen naskah dan secara politik ya anggarannya. Nah, jadi saya sih masih belum melihat ini sebagai suatu APBN yang mencerminkan pemerintahan presiden terpilih gitu ya, karena ini masih saya anggap baseline gitu. Nah, saya kurang tahu apakah dalam waktu 1 bulan ke depan, ini kan cuma 1 bulan ya, karena kan akhir September sudah harus selesai kan, biasanya kan akhir Oktober ya, karena kan DPR baru akan mulai bertugas 1 Oktober ya, biasanya kan APBN itu diketok pada akhir bulan Oktober, 2 bulan sebelum masa berlakunya APBN. Jadi saya sih melihat apa yang sudah ada ini yang akan diketok ya begini kurang lebih gitu ya. Dan sekaligus memberi kesempatan kepada presiden terpilih waktu mereka sudah berada di kantor gitu, mungkin Januari, Februari bisa saja melakukan perubahan. Oke, disampaikan oleh Pak Anggito tadi ini adalah tergambar ya cukup gado-gado sebetulnya ya tadi RAPBN 2025 tadi masih ada fokus dari pemerintahan sekarang, kemudian juga sudah mulai masuk begitu seperti apa dari fokus dari pemerintahan yang akan datang begitu. Dari Mas Michael sendiri concern utamanya untuk RAPBN kita di tahun 2025 seperti apa? Iya, kalau kita lihat kembali ke belakangnya di 2015 sebenarnya dulu memang baseline juga RAPBN yang disiapkan oleh Presiden SBY untuk Presiden Jokowi, cuman dengan defisit yang lebih rendah. Nah sekarang walaupun disebut baseline, tapi kan gado-gado juga ya Pak ya, karena banyak sekali program-program yang pemerintahan baru sudah tergambar di APBN ini gitu. Dan dengan defisit yang cukup tinggi di 2,5%, makanya ini cukup jadi kekhawatiran karena biasanya di tahun pertama itu bakal banyak sekali program populis yang dilaksanakan oleh pemerintah baru. Nah, kalau belanjanya terlalu besar itu akan mengambil risiko untuk defisitnya. Sementara kita tahu kondisi global sudah tidak baik lagi dan harga komoditas sudah turun sehingga mempengaruhi penerimaan negara. Tadi sekali lagi Anda juga menyampaikan bahwa sebetulnya sudah tergambar program-program dari Presiden yang akan datang begitu dalam RAPBN 2025. Tapi ketika kita bedah lagi lebih dalam begitu berkaitan dengan upaya yang bisa dilakukan agar mungkin dari sisi anggaran belanja ini bisa efektif dan juga efisien. Kemudian juga dari sisi pendapatan negara ini juga targetnya bisa tercapai. Poin apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, sekali lagi ya, saya sering berpendapat bahwa meskipun Presiden terpilih ini dianggap keberlanjutan, tapi sebenarnya target-target fiskalnya berbeda ya, dan lebih agresif. Menurut saya itulah yang dibutuhkan oleh negara ini supaya bisa tumbuh 6-7% rata-rata ya. Jadi saya kira yang disampaikan Presiden terpilih itu sangat nendang ya. Sekarang tinggal bagaimana menuju ke sana. Ya, ini pembentukan badan hari ini kan dalam rangka menuju ke sana. Beliau mempersiapkan makan siang bergizi itu sekarang gitu. Tidak waktu 20 Oktober gitu.
penunjukan Pak Dadan ini yang dia merupakan ahli gizi ya, pangan dan gizi dari IPB, itu menunjukkan bahwa ini masa transisinya betul-betul dikerjakan gitu. Kalau yang lain kan mungkin ada manfaatnya kayak seperti Menteri Kumham tadi ya, itu kan dalam rangka beberapa regulasi-regulasi itu bisa dikerjakan lebih dulu sekarang dengan timnya yang berasal dari presiden terpilih gitu. Kalau Pak Yasona kan dari partai lain yang punya garis kebijakan yang berbeda ya. Tapi ini menunjukkan bahwa memang presiden terpilih tentu dengan persetujuan dari presiden yang sekarang itu mencuri start setelahnya, start ya. Kalau yang lain menurut saya sih gimmick ya. Tapi Menteri Kumham dan Badan Gizi itu merupakan cerminan dari bahwa program presiden terpilih akan dimulai sejak awal. Dan ini juga ditunjukkan dengan APBN yang sudah memasukkan Astacita gitu ya. Tinggal nanti bagaimana memperkuat. Nah, apakah bisa ini dalam 1 bulan ini, kan 1 bulan ya, mulai tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 ya kan, lalu tanggapan DPR itu kan kurang lebih tanggal 20 minggu ini minggu depan baru mulai. Jadi praktis 1 bulan. Ya. Tadi Mas Michael sudah menyindir ini kok udah tinggi banget ya, karena memang durasi waktunya udah mepet ya. Tidak mungkin membongkar seperti biasanya 2-3 bulan membahas APBN. Sekarang APBN hanya dibahas 1 bulan. Ya, harapan saya sudah pegang dulu aja ini, toh ini kan baseline ya. Gitu ya. Artinya masyarakat bisa mengekspektasikan begitu nanti kinerja 100 hari dari presiden yang baru ini mungkin akan langsung belum tentu terlihat. Ya, belum tentu karena mungkin saja bisa saja presiden terpilih atau presiden nanti sudah terpilih Januari Februari melakukan APBN perubahan kan, menambah atau memperkuat atau memperbaiki yang sudah ada di sini. Oke, baik. Dari Mas Michael sendiri seperti apa tanggapannya? Iya, sebenarnya itu juga terjadi di 2015 ya, ketika APBN mulai berjalan 1 bulan setelahnya, itu Presiden Jokowi mengubah APBN yang sudah dirancang oleh Presiden sebelumnya. Nah, ini juga bisa terjadi di era pemerintahan Pak Prabowo kalau dirasa memang APBN-nya tidak cukup memuluskan jalannya untuk menjalankan program-program yang sudah dikampanyekan, ini bisa saja diubah gitu. Oke. Artinya KNC juga besar begitu untuk perubahan di akhir tahun ini begitu? Ya, tergantung nanti 1 bulan ini ya, apakah memang langsung berubah sekarang, which is unlikely menurut saya ya, karena moodnya udah nggak terlalu ini ya, dan ini kan fraksi partai-partai kan masih saling melihat ya.